Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, kelas 1B, mata kuliah Biomonitoring yang beranggotakan saya, Rosidwana Rohman dengan NPM 20010709, Tania Indrianti dengan NPM 2002-07047, dan Ratih Nurwulandari dengan NPM 2003-07070. Akan menjelaskan praktik biomonitoring simulasi analisis parameter pada perairan. Menurut Barus 2004, faktor cahaya matahari yang masuk ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat optis dari air. Sebagian cahaya matahari tersebut akan diabsorpsi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar dari permukaan air. Dengan bertambahnya lapisan air, intensitas cahaya tersebut akan mengalami perubahan yang signifikan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Cahaya gelombang pendek merupakan yang paling kuat mengalami pembiasan yang mengakibatkan kolam air yang jernih akan terlihat berwarna biru dari permukaan. Penentuan penetrasi cahaya dengan menggunakan alat Cassidy yaitu dengan mengukur kedalaman pengukuran kekuatan cahaya saat awal melewati badan perairan, yaitu dengan cara menurunkan alat Cassidy ke suatu badan perairan tertentu sampai hilang dari pandangan. Lalu hitung pada titik awal dan titik tidak terlihat, lalu ukur kembali pada posisi awal saat Cassidy pertama kali terlihat. Selanjutnya adalah parameter suhu. Dengan alat ukur yang digunakan adalah termometer air atau air raksa. Prosedur yang digunakan adalah yang pertama, siapkan alat, bersihkan bagian ujung dengan kain atau tisu, dan jangan terkena tangan. Kipaskan supaya air raksa mengumpul supaya akurat. Setelah itu, masukkan termometer ke bagian sungai yang akan diukur, lalu tunggu 3-5 menit. Setelah itu, angkat termometer dan amati secara cepat karena udara mempengaruhi suhu. Yang selanjutnya adalah kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan tali dengan panjang 5 meter yang salah satu ujungnya diikat dengan pelampung. Nilai kecepatan arus diukur dengan bantuan botol plastik yang berisi air sebanyak 80% dan stopwatch. Lalu hasilnya dicatat. Pengamatan yang selanjutnya yaitu debit air. Menurut Asrak 2010, debit aliran adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per waktu. Debit adalah satuan besaran air yang keluar dari daerah aliran sungai atau das. Satuan debit yang digunakan adalah meter kubik per detik. Debit aliran adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Adapun maksud dan tujuan pengamatan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui jarak debit air, yang kedua untuk mengetahui debit air. Selanjutnya bahan dan alat yang digunakan yaitu alat yang digunakan adalah tiang pancang, tali dan meteran. Bahan yang digunakan adalah sungai. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur kerjanya, yaitu yang pertama menggunakan metode cross-sectional area. Yang kedua, debit air diukur dengan mencari kecepatan arus sungai. Yang ketiga, luas penampang saluran air atau sungai. Yang selanjutnya yaitu pengamatan makro bentos. Menurut Pratiwi 2017, bentos dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu makrobentos, moilobentos, mikrobentos. Makrobentos adalah semua organisme bentos yang berukuran lebih besar dari 1,0 mm. Seperti moluska, molobentos adalah semua organisme bentos yang berukuran antar 0,1 mm sampai 1,0 mm. Seperti Cnidaria. Mikrobentos adalah organisme bentos yang berukuran lebih kecil dari 0,1 mm. Makrozobentos, terutama yang bersifat herbivor dan detrivor, dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati, dan serasa yang masuk ke dalam perairan menjadi
potongan-potongan yang lebih kecil sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen perairan. Adapun maksud dan tujuan pengamatan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui teknik pengambilan dan pengawetan sampel makrobentos. Yang kedua untuk mengetahui teknik pengambilan dan perhitungan keragaman makrobentos. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat yang digunakan adalah Ekman Grip atau jala surber, botol sepel atau kantong plastik, mikroskop stereo, loop, pinset, saringan bertingkat, dan ember. Bahan yang digunakan adalah sampel substrat dan formalin. Untuk prosedur kerjanya yaitu pengumpulan sampel makrobentos dengan menggunakan Ekman Grip untuk substrat lunak dan jala suber untuk substrat keras. Sampel substrat yang terambil ditampung dalam kantong plastik dan selanjutnya sampel makrobentos yang didapat dibersihkan sehingga dapat dipisahkan dari sampah yang tercampur. Lalu sampel selanjutnya disaring dengan saringan bertingkat. Setelah itu, sampel yang diperoleh tersebut kemudian ditaruh dalam botol sampel dan diberi formalin sebanyak 4% atau secukupnya. Pengamatan yang selanjutnya yaitu evaporasi dan transpirasi. Menurut Binsasi, Sansayaningsi, dan Murti 2016, evaporasi merupakan proses penguapan yang terjadi melalui permukaan air, tanah, dan vegetasi. Permukaan bidang evaporasi yang kasar akan memberikan laju evaporasi lebih tinggi daripada bidang permukaan yang rata. Makin tinggi suhu udara di atas permukaan bidang penguapan, makin gampang terjadi perubahan bentuk dari zat menjadi gas. Proses evaporasi tergantung pada surration defisit dan udara atau jumlah uap air yang dapat diserap dan udara sebelum udara tersebut menjadi jenuh. Dengan demikian, evaporasi lebih banyak terjadi pada daerah di mana kondisi udara cenderung lebih kering dan daripada daerah dengan kondisi yang lembab. Menurut Asdak tahun 1995, transpirasi adalah proses kehilangan air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air. Daun memegang kendali dan berperan penting atas keberlangsungannya proses transpirasi pada tumbuhan. Besar kecilnya laju transpirasi secara tidak langsung ditentukan oleh energi panas matahari melalui membuka dan menutupnya pori-pori pada daun tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari pengamatan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. Yang kedua untuk mengetahui besarnya evaporasi dan transpirasi. Untuk alat dan bahan, alat yang digunakan adalah ember plastik, gelas ukur, dan penggaris. Bahan yang digunakan adalah air dan tanaman air. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama air diusapkan dalam beberapa buah ember plastik. Yang kedua, air dalam ember diukur volumenya atau ketinggian air sebelum perlakuan. Lalu ember sampel diisi dengan tanaman air dengan biomasa atau penutupan 100%, 50%, 25%, dan tanpa penutupan. Lalu ember sampel selanjutnya ditaruh di bawah terik sinar matahari langsung. Setelah itu ember sampel setiap hari diamati volume atau ketinggian airnya. Lalu dihitung penguraian volume air hariannya. Demikian, apabila ada salah kata, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.